Selamat pagi Bapak Ibu guru semuanya. Oke, nanti kita akan ada jargon dari BK, bimbingan tepat generasi hebat. Ya, boleh kita coba? Boleh. Bimbingan tepat generasi hebat. Kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Jadi mau dengar kan? Kenapa pelajaran terlambat? Tapi ingat kok besok, kalau kau nanti terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Betul-betul ini kayak lagi. Tidak ada tomat-tomatnya. Kemarin sudah dilempari gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana kayak? Bukan terlambat dong sama yang asal. Bajunya korban. Sepanjang pelajaran ibu hari
bisa memberikan refleksinya? Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bu Sally yang sudah kasih kesempatan ke saya. Tadi jujur videonya dibalik kita menghilangkan statement bahwa itu ada orang timur atau seterusnya, itu kita nggak akan bermasalah di masalah itu. Tapi berdasarkan kalau seandainya kita sebagai guru, ini saya dapat beberapa ilmu. Kita memang ketika di rumah punya masalah. Kemudian ketika kita sampai di sekolah, jangan sampai masalah itu kita bawa. Sehingga yang menjadi korban itu adalah anak yang terlambat tadi. Kemudian berkaitan, saya tidak akan menyalahkan gurunya juga, saya juga tidak menyalahkan siswanya. Karena siswa itu adalah korban. Maka dari itu cara mengatasinya sebenarnya adalah kalau bicara terkait, kalau seandainya saya di posisi sebagai guru tadi, mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu tanpa memotong apa yang sudah dia ingin sampaikan. Karena tadi pada hari pertama dia itu sebenarnya sudah menyampaikan apa yang dia pengen sampaikan, tapi terputus oleh salah satu gurunya juga oleh kawannya melempari dia dengan cara seperti itu. Mungkin itu saja. Kalau seandainya saya ada di posisi itu, saya akan menyampaikan kira-kira masalahnya apa. Atau kalau tidak pun saya tidak akan ngomong di situ. Saya panggil dulu anaknya ke satu ruangan, kemudian saya tanya masalahnya apa, kemudian masalah itu selesai dan balik lagi ke kelas. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Boleh sekaligus menjawab pertanyaan nomor 2 dan nomor 3 juga? Jujur Bu, ini yang tadi kan Ibu nyuruh bikin kertas ya, maksudnya ngasih kertas ke saya. Kemudian saya jujur saya sedih, walaupun saya tidak berada di posisi itu, tapi merasa kehilangan seorang ibu itu sangat-sangat besar, sehingga kertas yang sudah saya pegang itu ternyata saya jadikan tisu sebagai wujud kesedihan saya. Saya pengen kertas yang saya punya bukan berarti lusuh itu artinya saya sudah memberikan coretan kepada kertas tersebut dengan harapan saya ingin berbagi penyesalan, berbagi sedih sama kertas tersebut. Kemudian jika kertas itu adalah murid kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Ya itu tadi, ketika saya merasa sedih, ya sebenarnya bukan hal yang baik jika permasalahan itu kita bagi bersama. Tapi tidak ada salahnya jika saya punya masalah, kemudian ada satu siswa yang memang punya masalah yang sama, atau mungkin kita tidak bisa menilai dia itu di bawah kita. Tapi kalau seandainya kita sama-sama itu kita berarti seilmu. Ketika saya berbagi cerita dengan dia, mungkin dia bisa memberikan solusi kepada saya. Sehingga saya memberikan kertas ini, saya berikan tanda yang artinya saya berbagi kesedihan sama kertas tersebut. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk Pak Adi. Tepuk tangan untuk Pak Adi sebelumnya. Oke, ada perwakilan lagi yang mungkin bisa memberikan makna daripada film tersebut. Bu Betty, karena saya lihat emosinya sudah tergerak sekali dengan menonton video tersebut, bisa menjawab 3 pertanyaan di depan. Terima kasih atas kesempatannya untuk Bu Sally. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan ini. Bagaimana kondisi kertas yang Bapak Ibu pegang sekarang? Jujur, kertas yang saya pegang itu masih kosong. Karena saya masuk ke dalam pilihan pendek tersebut. Saya merasa ketika saya di posisi seorang guru tadi, saya setelah menonton itu saya sangat menyesal. Mengapa saya menyesal? Karena saya tidak menanyakan dulu mengapa siswa itu terlambat dan tidak memberikan dia kesempatan untuk memberitahukan alasannya itu terlambat. Sehingga dia sampai ketiga kalinya dia itu terlambat. Itu sebagai penyesalan dalam diri saya kalau seandainya saya menjadi seorang guru yang ada di bidang tersebut. Itu penyesalan saya. Lalu yang kedua, kalau saya di posisi anak tersebut, karena di posisinya itu dia itu sebagai orang, dia itu mengurus orang tua yang sakit, jadi mungkin untuk menyampaikan hal itu mungkin sudah
tidak ada di pikirannya lagi begitu. Itu untuk yang pertanyaan nomor 1. Makanya tadi saya tidak mengisi kertas ini. Lalu apakah Bapak Ibu merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas? Tidak menyesal karena saya tidak menulis apa-apa. Saya tidak menyesal karena saya memang benar-benar masuk ke dalam bilang tersebut. Lalu yang ketiga, jika kertas itu adalah murid kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Kertas itu adalah murid kita, lalu kita tidak menulis tadi, karena saya tidak menulis apa-apa di dalam kertas ini. Lalu bagaimana seharusnya kita bersikap? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di bagian 1, yang akan saya lakukan ketika saya menjadi seorang guru tersebut sama tadi dengan Pak Adi. Setidaknya saya harus tahu mengapa kondisi anak tersebut itu terlambat. Saya harus mendengarkan dulu alasannya. Alasannya itu mengapa, sehingga nanti konseptualnya, yang mana kelola emosi itu harus dan wajib untuk kita ketahui di dalam diri kita ketika kita mendidik peserta didik. Jadi di depan sudah dipaparkan, itu ada pengertian sel, yaitu social emotional learning. Karena emosi itu tidak bisa terlepas dari kehidupan kita. Emosi itu selalu mengikuti kita kemanapun kita berada. Dalam hal emosi ini, kita akan dihadapkan dengan banyak cobaan, banyak sekali rintangan, di mana kita nanti atau sebelumnya atau saat ini dihadapkan dengan permasalahan yang mungkin berat, yang mungkin menyenangkan, yang mungkin membuat kesal karena satu lain hal. Nah, dari emosi ini saya bacakan social emotional learning atau SEL atau pembelajaran sosial emosional adalah proses peserta didik dalam memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan serta sikap positif untuk yang pertama memahami dan mengelola emosi. Itu bukan cuma peserta didik, namun untuk kita sebagai dewan guru. Karena kembali kepada kita yang menata emosi, yang menata situasi di dalam kelas, kita lah punya kendalinya. Ketika kita mengajar, bagaimana kita bisa memahami atau mengelola kelas tersebut supaya peserta didik itu merasa nyaman, merasa diterima, merasa hangat di dalam kelas tersebut. Mungkin Bapak Ibu mengelola emosi, mengendalikan emosi, maka tujuan kita juga akan tercapai secara positif. Kemudian yang ketiga, merasa dan menunjukkan empati terhadap orang lain. Jadi empati yang dimaksud di sini bukan cuma misalnya ketika, mohon maaf, ketika ada permasalahan keluarga daripada pihak sekolah atau personil sekolah lainnya yang meninggal, kita sumbangkan uang, bukan cuma itu saja, tetapi empati batin itu lebih penting untuk perkembangan emosi diri kita dan juga peserta didik kita. Kemudian yang keempat, menjaga serta mempertahankan hubungan sehat. Jadi kalau situasinya sudah aman, nyaman, pembelajaran juga sudah bisa kita kontrol, siswanya sudah bisa kita kendalikan, maka hubungan yang bisa dikendalikan, saya yakin kita bisa mengambil keputusan dengan bijak tanpa terburu-buru. Jadi kalau sesuatu yang terburu-buru itu juga hasilnya akan amburadul. Nanti penyesalannya itu tetap akan datang di akhir kejadian setelah kita mengambil keputusan yang terburu-buru tersebut. Kemudian dengan kata lain, social emotional learning membantu siswa berkembang menjadi pribadi yang utuh. Nah, kita sebagai seorang pendidik, di sini kita bukan cuma mengajar, tetapi kita pembelajaran SEL ini. Tujuan utamanya penerapan SEL di sekolah adalah meningkatkan kesejahteraan psikologis dan sosial peserta didik. Di sini sebenarnya mungkin lebih ditekankan kepada kita semua, karena ini teman sejawat. Kita lebih juga mengutamakan kesejahteraan psikologis kita. Kalau psikologis kita sudah sehat, saya yakin semua akan berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua, membentuk karakter positif dan mendukung keberhasilan akademik dan kehidupan.
Kembali lagi sama yang pertama, psikologisnya. Kalau semuanya sudah mendukung, saya yakin kehidupan kita juga aman, tentram. Yang ketiga, menumbuhkan empati, tanggung jawab, dan sadar moral dalam setiap tindakan. Tapi anak yang terlihat normal itu sebenarnya anak-anak yang juga lebih membutuhkan perhatian khusus dari kita sebagai dewan guru, sebagai orang tua keduanya di sekolah. Begitu maksudnya. Kemudian dalam sel tersebut itu terdapat 5 komponen atau dimensi yang harus kita tanam dalam diri kita. MC2 berdasarkan UNESCO. Di situ E-nya itu adalah empati, kemudian M-nya adalah mindfulness, kemudian yang ketiganya C-nya itu critical inquiry, kemudian C-nya yang satu lagi adalah compassion. Jadi Bapak Ibu bisa lihat sendiri di depan, itu yang bisa kita tanamkan di dalam diri kita sebagai seorang pendidik. Kemudian dari hal itu kita perlu memiliki empati, mindfulness, kemudian compassion, critical inquiry. Apakah Bapak Ibu menanamkan ini semua di dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang menanamkan hal ini? Empati ada? Pasti. Mindfulness, kemudian compassion, kemudian critical inquiry. Itu bisa Bapak Ibu pelajari secara berlangsung. Itu ada terlalu excited, kemudian tender, kemudian lagi marah, sedih, senang. Kalau semua ini terlalu berlebihan akan berdampak negatif untuk kita semua. Jangan sampai misalnya terlalu berlebihan, nanti akan muncul sesuatu yang mengefek kepada diri kita, masalah karir kita, pengajaran kita, dan juga kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang berikutnya, pengelolaan biologi. Kalau untuk neokortex, limbik dan reptil itu merupakan bagian dari struktur otak yang semuanya berkesinambungan sebenarnya. Jadi mungkin hubungannya dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Selvi adalah bagaimana cara kita mengatur emosi, bagaimana cara kita mengelola emosi itu terkait pada ketiga struktur dari sistem otak ini, yaitu neokortex, limbik, dan reptil. Walaupun masing-masing punya fungsi khusus, tapi secara garis besar mereka bertiga ini adalah susunan otak yang punya fungsi dalam regulasi emosi. Jadi regulasi emosi kita itu diatur oleh ketiga sistem otak itu. Terima kasih Bu. Jika pawang kehilangan kendali, maka apa yang terjadi? Menurut Bapak Ibu, jika pawang kehilangan kendali, bagaimana? Apa yang akan terjadi? Kacau kan? Nah, karena apa? Ini adalah fungsinya paling besar di dalam otak kita. Kemudian yang berikutnya itu bunglon sama dengan limbik. Ya, tidak berpikir secara rasional. Rasional Bapak Ibu tahu sendiri, kita tidak bisa berpikir secara yang positif. Kemudian dinosaurus sama dengan reptilian brain. Maka dinosaurus yang pegang kendali. Nah, ini ada permainan dinosaurusnya nanti. Reptile brain ini modelnya hanya tempur atau kabur. Kamu boleh pilih sendiri. Kalau misalnya kamu adalah reptil, kamu pilih bertempur dengan masalah kamu atau kabur, menghilang dari permasalahan yang sedang kamu hadapi. Yang merasa inferior dia akan lari, dan siapa yang merasa superior dia akan tetap bertahan dengan keadaan itu. Oke, itu ya pemaparan dari 2 guru hebat SMA Negeri 1 Seruang. Kemudian kalau yang jenis contohnya seperti ini, pawang versus dinosaurus, bagaimana hasilnya? Ini adiknya mungkin tengah marah, kemudian abangnya menenangkan, itu sebagai pawang. Bagaimana hasilnya? Oke, Bu Sasa boleh bantu menjawab. Baik, saya mencoba menjawab Bu Selvi. Berkaitan dengan fungsi otak tadi, kalau yang si atas tadi pawangnya sudah bekerja dengan baik, maka otomatis akan lebih terkontrol karena sifat dari reptil brain ini adalah
Dia ini punya kemampuan refleks untuk mempertahankan diri. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Junai, dia bisa yang bertahan itu dia merasa superior maka dia akan bertahan. Kemudian merasa terancam dia akan lari. Karena sebenarnya refleks dari si reptile brain ini adalah dia mempertahankan diri dari ancaman dari luar. Jadi sebenarnya walaupun mereka berdua itu ada yang lari atau ada yang masih tetap bertahan, sebenarnya mereka berdua itu sama-sama saling mempertahankan diri sebenarnya. Nah, kalau udah pawangnya bekerja, otomatis jadi lebih bisa terkontrol karena dia akan mengatur pusat kesadaran dengan baik, kemudian penalaran. Jadi dia bisa menalar dengan baik, bisa berpikir dengan baik, bisa menenangkan, bisa mengontrol anak-anak atau orang yang pikiran dari reptil brain itu aktif gitu. Mungkin itu sih Bu. Dan tentunya tidak merasa terancam. Iya, mungkin ada seperti itu dan tidak merasa terancam jadi aman. Ada respon delicious making atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Emosi, kalau kita langsung respon perasaan yang seperti video langsung kita respon maka terjadinya penyesalan. Tapi kalau emosi terus kita pikirkan, kita simak terlebih dahulu, kita cerna, maka dia barulah menimbulkan suatu respon, maka akan menghasilkan sesuatu yang positif. Namun sebaliknya kalau kita kembali setelah kita merasakan sakit hati sama seseorang kemudian kita langsung bertindak, maka kita juga akan menimbulkan penyesalan. Balikannya di bawah itu. Kemudian ini ada roda pilihan atau wall of choice. Nah, Bapak Ibu bisa lihat sendiri di situ apa maksudnya juga ada di situ. Nah, di sini juga ada rumus semi-seksnya. Saya merasa, itu yang saya bacakan langsung ke contohnya ya. Saya merasa kesal saat kamu menyerobot mainan saya. Saya berharap kamu bisa antri dengan tertib sesuai urutan gilirannya. Nah, di situ ada P ditambah R sama dengan O. P-nya itu dapat misalnya nilai jelek, kemudian R-nya belajar lebih giat dan minta bimbingan. Kemudian nilai meningkat, hasilnya positif. Kemudian P yang kasus kedua, ditegur guru, kemudian menyalahkan orang lain, tidak ada perubahan, hasilnya akan negatif. Nah, ini tugas kita sebagai seorang guru itu sangat berat dan penuh juga dengan tantangan. Di sini ada respon, tanggapan, ditambah ability atau kemampuan, menghasilkan responsibility atau kemampuan seseorang adalah memberikan. Buat 4 kelompok, ada yang lebih nanti bisa pindah. Karena kita tidak terus sama-sama dinosaurus, mungkin mereka akan saling menerkam, saling memakan satu sama lain. Dadah Bu. Lagi dicari. Divideokan kan? Nah, diperankan kan? Man, Mbak Kue. Mbak Kue 2. Nah, Pak, kita kan dari kantin. Aku mau megang es. Nuan, tangkap dulu sama security. Nuan lagi tambah ketiwi di kantin. Megang kue sama air. Ada mana-mana. Mana-mana juga 1 jam untuk pelajaran lewat kalian masih dalam kantin. Ayo cepat sedih. Mengeluh. Ini mengeluh. Datang ke kelas. Ini Bu, 2 siswa yang bolos ternyata lagi santai di kantin marah-marah. Oh iya, aku berarti kan aku bawa sesuatu kan dari kantin. Iya. Jadi loh aku udah siswa main dari kantin gila ada 1 jam. Sambil kawat-kawat. Oh, cengengesan berarti. Kengesan kan. Anak faedah anak kita. Aku saya laporkan balik kelasmu. Karena kalau ya macam apa kita telat. Biasa kan ibu terlambat. Biasa kan ibu terlambat Bu. Jadi kalau Ustazah tolong jangan seperti suasana gitu. memang harus dibuat cari kita kan tahu.
Indonesia. Tapi yang memang sudah apa kalian berdua ini? Kayak masa Jumat. Nah, itu kemarin. Udah bosan. Kita bisa aja panduan sejarah Indonesia, sejarah menjadi panduan masa depan. Karena aku yang paling kelas. Karena kamu jadi guru, aku jadi wali kelas. Dan aku ngelapor kue di belakang dia. Apa yang kamu bawa? Ya, ada aku pegang gampang ya. Nana tidak meragukan siapa kamu itu. Oh, benar. Anang lagi dia. Kan coba. Ini saya panggil main untuk mengganti. Ya, tolong ada itu, Pak Jos video supaya Jadi ini ada 3 sifat, ada 3 perasaan emosi. Yang pertama ini love atau excited. Dia menyukai si ini karena sampai love. Si ini happy, dia bahagia. Ini orang lainnya, dia lucu melihat mereka ini saling suka gitu. Begitu. Ya, dia POV orang ketiga. Jadi dia tidak cemburu, tapi dia support kawannya. Bahagia. Nah, begitulah ya. Jadi kita harus menebarkan kebahagiaan di hidup ini. Oke. Ya, selanjutnya saya menggambar di sini emojinya itu awan yang menangis karena pada saat Bu Sari menyampaikan materi tadi itu ada film. Jadi situ saya hampir meneteskan air mata sudah berkunang-kunang, sudah berkaca-kaca, ya berkaca-kaca hampir menangis karena saya terbawa suasana dengan film yang diputar oleh Bu Sari tadi. Terima kasih. Dibalik. Ya, saya tidak suka gambar sebenarnya, tapi kondisi ini saya buat ini lebih kepada karikatur sebenarnya dalam bentuk awan. Nah, terinspirasi dengan film tadi, saya mau menggambarkan diri saya sendiri. Kalau moodnya baik, saya yang biasanya dari rumah itu mempersiapkan materi dengan baik. Tetapi ketika sampai di kelas itu, siswa itu datang terlambat, harus dicari, sehingga suasananya sedih sekali. Biasanya saya buat ancaman dengan mereka. Kalau 1 kali itu wajar, 2 kali kurang ajar, 3 kali harus diajar. Terima kasih. Terima kasih kesempatannya. Saya menggambar 2 jenis awan di sini. Yang di bawah itu marah atau emosi, yang di atas itu apatis atau tidak peduli. Kalau dikaitkan dengan konteks pembelajaran atau di ruang lingkup sekolah, biasanya guru yang marah itu tidak marah secara individu, tapi guru yang marah dalam konteks normal, tidak kekerasan secara fisik dan mental, guru itu masih peduli dengan siswanya. Kalau dia sudah apatis, berarti gurunya sudah mengesampingkan siswa atau udah nggak peduli lagi sama siswanya. Itu saja, terima kasih. Padi. Saya menjelaskan terkait dengan gambar yang saya buat iseng aja sebenarnya. Jadi di sini saya buat ini kotak-kotak, perut saya kotak-kotak. Saya bikin marah supaya menghabiskan lemak-lemak dalam badan. Makanya nanti tujuan saya adalah marah-marah biar kotak-kotak aja di badan saya. Gitu aja sih. Kemudian ini ada 1 gambar. Ini nggak tahu nih gambar siapa. Boleh Bu Sasa kali ke depan mau menjelaskan ke depan. Hah? Titipan dari kelompok sebelah, boleh nih? Nggak boleh, harus ibu. Maksudnya, kami tidak ngerti. Ngomong dinosaurus, ngetir. Dinosaurus teman kawan. Ini perwakilan dinosaurus hidupnya. Baik, saya ingin menjelaskan gambar yang saya gambar. Ini ada gambar awan.
saking senangnya, saking gembiranya sampai matanya membentuk seperti bulan sabit, yang artinya dia menyipit apa deh, pokoknya senang lah. Nah, pokok intinya berkaitan dengan berkaitan dengan penjelasan dari Bu Sally tadi, apapun keadaannya, apapun yang dialami oleh baik itu pendidik ataupun peserta didik di rumah, itu sebaiknya kalau bisa tidak dibawa di sekolah. Jadi bisa menampilkan, kita bisa menampilkan yang bahagia-bahagianya saja. Kami masuk, Bu, cuma dari kelas. Kami masuk cuma dari kelas, Bu, di kantin. Biasakan Ibu. Ya, Biasakan Ibu udah langsung. apa Bu? Mak, kamu Ya, Bu, mak. Mak, Bu, kamu Bu. Kalian lagi? Jauh, tahu. Harus kali ini. Saya baru sekali. Oh, ini Ibu ada catatan. Catatan kasus Randa dan Sasa. Ada Bu nama saya di situ, Bu, baru sekali, Bu. Kalian lagi. Randa yang ngajak Kalian lakukan apa? Apa? Kau lalu. Kami ini kan dia makan, Bu. Oh, kalian makan. Berapa menit? Ya masuk aku. Sudah 30 menit, Bu. 30 menit itu sangat. Sama Bu Guru depan dikit karena cengengesan. Bukan Pak, tadi dikira Bu Betty Ya, masuk karena biasakan jarang masuk, Bu. Alasannya itu. Iya, jadi makanya enggak. Harus ada alasan. Kalau nggak ada alasan. Panggil orang tua, Bu, panggil orang tua. Kan baru sekali, Bu. Panggil orang tua ya. Kami Panggil masuk. kita lah, Bu, baru sekali, Bu. Mending kami masuk sekolah, Bu, daripada yang nggak masuk. Ada niat mau Ini pun kalau ada dicari sama Pak Satpam enggak nanti kalian berdua datang sini. Pasti masih di kantin tidur. Benar, Bu. Benar ya, Pak? Benar. Bapaknya main game. Bapak main game tadi, Pak. Alasan kalian Kita berapa? panggil orang tua kalian berdua Tahu, main Bu. game tadi. Bu, baru sekali, Bu. Masa langsung panggil orang tua, Bu? Iya. Ya, udah 3 kali, Bu, 3 kali. Udah sering, Bu. Udah sering, Bu. Udah sering. Udah sering, Bu. Pelajaran Saya baru tahu. Ini tadi kali. Kita sering berdua ini. Iya, harus panggil orang tua. Kami masuk, Bu. Nggak pernah pakai sepatu ini, Bu. Ini security kan nggak pakai sepatu. Udah, kalian berdua keluar. Ya udah. Perhatikan di sini ada yang namanya roda emosi. Jadi emosi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 emosi yang kami tampilkan di sini. Dan ke-6 emosi ini bahkan setiap harinya selalu kita rasakan. Yang pertama gembira, tentu dari bangun tidur kita melihat keluarga di rumah itu sudah menggembirakan. Kemudian senang juga gitu. Kemudian kalau misalnya sudah banyak pekerjaan yang menumpuk, itu bisa membuat jadi ngantuk, kan? Nah seperti itu. Atau misalnya ada yang scroll TikTok sampai malam. Tidak hanya guru, siswa juga seperti itu. Jadi semuanya merasakan ke-6 emosi ini, gitu. Setiap harinya pasti ada merasakan semua emosi ini. Nah kemudian ada juga takut, ada pasti rasa takut kalau misalnya saya sendiri itu ketakutan kalau misalnya ada tagihan pekerjaan yang belum saya kerjakan tapi sudah deadline gitu, besoknya harus dikumpulkan. Jadi itu ketakutan itu muncul di diri saya. Kemudian ada rasa marah. Nah ini setiap hari kayaknya kalau udah masuk ke dalam kelas misalnya ya pasti ada emosi ini yang muncul, melihat misalnya tabiat siswa yang luar biasa gitu, itu membuat kita menjadi gimana rasanya. Tapi marah ini kalau misalnya untuk saya pribadi itu selalu ya udah saya simpan aja gitu. Nah untuk membuat siswa saya tetap gembira, saya akan
memilih ini dan ini yang akan saya tunjukkan di dalam kelas. Meskipun pada saat itu saya merasa ini, gitu, merasa marah. Kemudian ada juga sedih kadang kalau misalnya di konteksnya di dalam kelas tadi itu misalnya ada siswa yang ketika kita sudah berusaha untuk menjelaskan materi pelajaran dengan atau mengatur strategi pembelajaran dengan baik, tiba-tiba ada siswa kita yang gagal memahami apa yang kita jelaskan. Nah, itu juga salah satu yang membuat saya sedih gitu. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya serahkan ke Bu Sari. Oke, terima kasih. Mungkin di sini saya hanya menyimpulkan bahwa roda emosi itu adalah sebuah konsep psikologi di mana kita bisa mengatur emosi kita dimanapun kita berada, dan kita bisa menerapkan kepada anak-anak, memberi ilmu dasarnya kepada anak-anak bahwa roda emosi atau menerapkan emosi itu sangat penting kepada mereka supaya di dalam kehidupannya mereka dapat menempatkan diri pada lingkungannya. Hanya itu saja. Terima kasih. Realitanya kita yang menjalani. Namun saya memberikan pesan untuk Bapak Ibu semuanya dalam mendidik, baik secara pribadi maupun kita sebagai keluarga besar SMA Negeri 1 Seruang, supaya ketika kita memiliki emosi atau sedang mengalami emosi, entah emosi apapun itu, jangan terlalu berlebihan. Satu hal yang perlu Bapak Ibu ingat, kita kendalikan emosi, jangan sampai emosi yang mengendalikan diri kita. Karena dampaknya itu sangat besar ketika kita dikendalikan oleh emosi. Gitu ya. Baik bagi saya pribadi maupun dari rekan-rekan guru sekalian, saya rasa sangat bermanfaat. Contohnya misalnya dari penjelasan yang disampaikan Bu Selly, itu kita bisa nantinya belajar untuk lebih baik lagi dalam membimbing siswa. Dari penjelasan mengenai implementasi 7 jurus BK hebat tadi, guru itu dalam membimbing siswa dapat meningkat kompetensi guru dalam membimbing siswa. Nah, kemudian dengan kita belajar setelah kita belajar untuk membimbing siswa dengan baik, insya Allah nanti yang kita harapkan adalah hasil belajar siswa juga akan baik. Paparan materi yang disampaikan oleh Bu Selly itu kan ada 7 jurus BK kalau nggak salah tadi ya, 7 jurus BK. Dan di situ saya akan mengambil intinya bahwa ketika kita dihadapkan kepada kasus atau permasalahan dalam mengajar, itu kita harus benar-benar berpikir sebelum bertindak. Nah, seperti itu. Karena ketika nanti ada masalah yang kita hadapi di dalam kelas, sebagai seorang guru itu jangan langsung menilai anak itu dengan hal-hal yang negatif. Contohnya ketika ada siswa tadi yang ada terlambat itu, seorang guru itu seharusnya menanyakan. Nah, seperti itu. Yang saya alami juga di kelas, karena saya juga wali kelas 10A, jadi banyak juga masukan-masukan, kritik dan saran kepada saya. Contohnya misalnya anak ini seperti ini, anak ini seperti ini. Ternyata setelah saya tanya langsung ke anak tersebut, anak itu ada beberapa yang kelihatannya ketika berada di kelas itu dia aktif sekali, kemudian cengengesan. Nah, jadi ketika saya nanya latar belakang keluarganya, ada yang sangat memprihatin juga. Ada yang orang tuanya broken home, pisah ya antara bapak dan ibunya, dia tinggal sama nenek dan pamannya, sehingga dia harus bekerja untuk menghasilkan uang jajan. Jadi makanya ketika itu saya harus benar-benar menggali dan menanya kepada siswa tersebut, karena yang kita lihat itu
Oke, terima kasih untuk Pak Jumadi dan juga Bu Isneria. Dengan ini saya dapat menyimpulkan bahwa kegiatan ini menurut saya, mengapa saya mengangkat dari 7 jurus BK yaitu kelola emosi, karena dari emosi kita juga bisa belajar bagaimana kita mengendalikan emosi, bagaimana kita mengenal emosi, kemudian bagaimana cara kita menemukan jenis emosi mana yang bisa kita kendalikan secara dini istilahnya. Nah, dengan emosi ini sekali lagi saya tekankan kepada Bapak Ibu, jangan sampai emosi yang mengendalikan kita.